Di video kali ini, aku akan membahas bab pertama dari buku Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik, yang berjudul Mengenal Kepribadian Diri. Dan bagian pertama yang akan kita bahas adalah tentang arti sebuah kepribadian. Kepribadian seringkali terlihat dari bagaimana orang diingat setelah mereka pergi. Ada yang dikenang karena tutur katanya yang halus, budi pekerti yang luhur, kecerdasan, dan sikap yang menenangkan. Namun ada juga yang diingat karena kebohongan, pengkhianatan, atau sikap buruk lainnya. Semua kebaikan yang terkumpul membentuk pribadi yang baik, sedangkan keburukan membentuk pribadi yang buruk. Sesuatu yang menarik ialah, kepribadian ini tidak bisa kita raba, tapi bisa kita rasakan dari jejak yang ditinggalkan seseorang. Sama seperti angin, tak terlihat, tapi mampu memberi pengaruh besar. Menurut KBBI, pribadi adalah keseluruhan sifat-sifat yang membentuk watak seseorang. Sementara kepribadian adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau bahkan suatu bangsa. Itulah yang membuat setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda, karena dipengaruhi usaha, pengalaman, dan lingkungan hidupnya. Kepribadian juga bukan sesuatu yang statis. Ia bisa berubah seiring waktu, sesuai dengan pengalaman dan pelajaran hidup yang kita terima. Karena itu, Socrates pernah berkata, "Kenalilah dirimu, kenali kepribadianmu." Pesan pentingnya adalah, bila kita ingin mengubah kepribadian kita, maka langkah pertama adalah mengenali diri sendiri. Dengan begitu, kita akan lebih mudah menentukan hal yang baik untuk dilakukan dan menghindari yang buruk. Ingatlah, bahwa faktor internal seperti diri kita sendiri, serta faktor eksternal seperti pendidikan, keluarga, dan lingkungan, akan sangat memengaruhi bentuk kepribadian kita. Pada akhirnya, orang dengan kepribadian baik akan lebih mudah diterima, dihargai, dan dikelilingi hal-hal positif. Sebaliknya, mereka yang membiarkan keburukan menguasai dirinya akan semakin terasing dan sulit menemukan arah hidup. Jadi, mulai sekarang, mari kita berusaha mengenali diri kita lebih dalam. Karena perubahan kepribadian selalu berawal dari kesadaran terhadap siapa diri kita sebenarnya. Kita masuk ke bagian kedua yang berjudul Berkenalan dengan Diri Sendiri. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Dirimu yang sebenarnya adalah apa yang kamu lakukan saat orang lain tidak melihatmu." Kalimat ini mengingatkan kita bahwa seringkali manusia terlalu sibuk berperan sebagai orang lain di hadapan banyak orang, sampai lupa siapa dirinya yang sesungguhnya. Pertanyaan seperti siapa saya, dari mana saya berasal, dan apa tujuan hidup saya, wajar muncul ketika kita mulai merenungi diri. Mengenal diri sendiri artinya berani menerima kelebihan dan kekurangan kita. Dengan begitu, kita akan lebih siap menghadapi pilihan sulit dalam hidup dan menemukan arah yang sesuai dengan tujuan sejati kita. Tidak jarang, jalan hidup seseorang memang tidak sesuai harapan. Namun, justru dari pengalaman dan kegagalan itulah, kita bisa memahami siapa diri kita sebenarnya. Ada beberapa cara sederhana untuk mulai mengenali diri. Pertama, merenungi tujuan hidup. Apa yang sebenarnya kita cari? Kekayaan, jabatan, atau kebahagiaan? Kedua, bertanya pada diri sendiri. Apa yang sudah kita berikan kepada orang lain dan lingkungan sekitar? Karena setiap perbuatan pasti akan kembali kepada kita. Ketiga, bersikap jujur kepada diri sendiri. Dengan kejujuran, kita akan lebih mudah menerima keadaan dan menggali potensi yang dimiliki. Pada akhirnya, mengenali diri sendiri berarti memahami kelebihan dan kekurangan kita, lalu menjadikannya pijakan untuk melangkah lebih jauh. Ingatlah, semakin kita mengenal diri, semakin dekat pula kita pada tujuan hidup yang sejati. Sekarang, kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu hal buruk dalam diri individu. Seringkali, ketika kita membenci seseorang, tanpa sadar, kita lupa melihat kesalahan kita sendiri. Saat bertengkar, kita hanya sibuk menunjuk kesalahan orang lain, seolah-olah mereka tidak pernah melakukan kebaikan. Padahal, kalau kita mau berhenti sejenak dan bertanya, "Ada apa denganku?" Mungkin masalahnya tidak akan sebesar itu. Contoh sederhana bisa terjadi dalam rumah tangga. Hanya karena lelah dan menolak permintaan kecil, bisa berujung pada pertengkaran besar. Semua itu biasanya dipicu oleh ego dan kurangnya komunikasi.
Kita pun juga pasti sering menolak kritik. Padahal, kritik bukanlah musuh. Kritik adalah cermin yang menunjukkan kekurangan diri agar kita bisa memperbaikinya. Orang yang berkepribadian dewasa tidak akan melihat kritik sebagai hinaan, melainkan sebagai jalan untuk tumbuh lebih baik. Ingat, orang hebat bukanlah yang tak pernah salah, melainkan yang berani mengakui kesalahannya dan mau memperbaiki diri. Jadi, jangan hanya sibuk mencari kesalahan orang lain, tapi mulailah dari introspeksi diri sendiri. Kita lanjutkan ke bagian keempat, yaitu hal baik dalam diri individu. Setelah sebelumnya kita membahas tentang sisi buruk yang sering tanpa sadar muncul dalam diri, di bagian ini kita akan melihat sisi sebaliknya, yaitu hal-hal baik yang ada dalam diri setiap manusia, yang bisa menjadi kekuatan untuk memperbaiki dan menyeimbangkan kepribadian kita. Ketika seseorang mengalami kegagalan atau melakukan kesalahan, wajar jika muncul rasa takut, minder, bahkan trauma untuk mencoba lagi. Tapi di balik kegagalan itu, selalu ada hikmah yang bisa dijadikan pelajaran berharga. Tuhan menciptakan manusia dengan keseimbangan, ada sisi baik dan sisi buruknya. Tanpa keseimbangan itu, hidup manusia tidak akan bermakna. Jika hanya diberi kelebihan, manusia akan sombong dan merasa paling hebat. Tapi jika hanya diberi kelemahan, manusia akan mudah putus asa. Setiap orang memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Ada yang cerdas, sopan, bijaksana, penolong, atau rajin. Semua sifat baik ini membentuk kepribadian dan kualitas diri seseorang. Semakin banyak kebaikan yang dilakukan, semakin tinggi pula nilai diri dan pengaruh positif yang diberikan pada lingkungan sekitar. Mengenali diri berarti memahami kekurangan sekaligus kelebihan yang kita miliki. Dengan kesadaran itu, kita bisa menutup kekurangan dengan kekuatan yang ada pada diri kita. Tapi perlu diingat, mengetahui kelebihan bukan berarti boleh menyombongkan diri atau merendahkan orang lain. Justru kelebihan itu seharusnya digunakan untuk membantu dan memberi manfaat bagi sesama. Seseorang yang memahami potensi dirinya akan lebih mudah memperbaiki kesalahan masa lalu dan melangkah menuju perubahan yang lebih baik. Karena itu, mari kita terus belajar mengenali diri, baik dari kelemahan maupun kekuatan yang kita punya. Dengan begitu, setiap resolusi memperbaiki diri tidak akan berhenti hanya sebagai niat, tapi menjadi tindakan nyata. Cukup sampai di sini pembahasan untuk bab mengenal kepribadian diri. Dari bagian A hingga D, kita belajar bahwa setiap manusia memiliki sisi baik dan buruk, kekurangan dan kelebihan, serta pengalaman yang membentuk kepribadiannya. Yang terpenting adalah bagaimana kita mau mengenali diri, memperbaiki kekurangan, dan mengembangkan kelebihan untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Ingatlah satu hal ini. Orang yang hebat bukanlah orang yang memiliki kekuasaan atau kekuatan sehingga ditakuti oleh banyak orang. Melainkan orang yang hebat adalah ia yang tahu dan berani mengakui kesalahannya sendiri.